Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya bersyukur itu adalah hal yang wajib. Mengapa wajib? Karena untuk membedakan antara kita sebagai makhluk ciptaan Allah terhadap makhluk-makhluk yang lain. Kita diberikan akal, kita diberikan kesempurnaan, kita harus berpikir. Setelah kita diciptakan, kemudian diberikan berbagai macam apapun itu, kemudian kita harus berterima kasih seperti itu. Kita harus mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah. Selain itu, bersyukur akan membedakan kita dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Karena telah dikisahkan oleh Allah, orang-orang terdahulu yang sangat sombong, yang sangat angkuh, kemudian dibinasakan dengan sangat tragis. Kita tahu sendiri bahwa kisah yang sudah sangat kita kenal yaitu kisah seorang raja yang sangat sombong angkuh, tidak mengakui keesaan Allah, kemudian ditenggelamkan. Kemudian ada beberapa kisah lain yang mengisahkan orang sombong kemudian dibinasakan oleh Allah dengan kisah yang sangat tragis seperti itu. Maka dari itu kita harus belajar bahwasanya sombong adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kita harus bisa dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang akan menjadi pembahasan pada pagi hari ini yaitu ada istilah-istilah yang umum di sekitar kita yang sering kita dengar. Pemberian-pemberian apa saja yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kita dapat golongkan menjadi 3 macam pemberian Allah seperti itu. Golongan yang pertama yaitu pemberian Allah yang bisa dirasakan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan manusia-manusia atau orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah atau tidak mempercayai keesaan Allah. Itu akan juga diberikan segalanya. Tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang-orang yang percaya Allah, bahkan orang yang non-Islam dan bahkan tidak mempercayai adanya Tuhan seperti itu. Golongan yang pertama kita bisa contohkan yaitu pemberian Allah berupa nikmat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Di sini kita dapat ketahui bahwasanya nikmat itu adalah segala sesuatu yang diberikan Allah pada manusia tanpa bisa kita ukur, tanpa bisa kita bandingkan. Pemberian berupa nikmat ini adalah sesuatu hal apapun yang diberikan Allah, kemudian kita tidak bisa ukurnya, kita tidak bisa menghitungnya. Itu adalah nikmat, sesuai dengan Quran Surat Ibrahim ayat 34 ini. Nikmat itu diberikan tidak hanya kepada orang yang bersyukur saja, bahkan orang yang kufur, bahkan orang yang sombong pun diberikan nikmat. Sebagai contoh yang telah saya sebutkan tadi yaitu seorang raja yang sangat sombong juga, yang sangat angkuh. Dia diberikan nikmat berupa kekuasaan yang sangat besar, kekuasaan yang lama dan kekuatan-kekuatan pada dirinya. Namun nikmat tersebut tidak lantas menjadikan orang tersebut percaya
Dengan hal itu maka Allah berikan azab. Dan itu salah satu bukti bahwa Allah adalah Sang Maha Rohman dan Rohim, tidak memilih pada hambanya, semuanya diberikan nikmat. Apalagi kita sebagai seorang yang mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai keesaan Allah, kita harus menggunakan nikmat-nikmat tersebut sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, untuk sarana untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat yang diberikan Allah ini tidak lantas menjadikan kita kufur seperti itu. Sebagai contoh, nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, khususnya kepada kita semua, yaitu kita sudah terlahir dalam keadaan yang sehat, dalam anggota tubuh yang sempurna seperti itu. Mungkin dengan kondisi tubuh kita yang diberikan oleh Allah harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa melihat beberapa orang mungkin di sekitar kita yang mungkin tidak bisa beraktivitas atau tidak bisa sesehat kita, kita tentu akan bisa bersyukur dengan hal itu. Apalagi dengan kesehatan-kesehatan kita, bahkan jika misalkan kita sakit, kita tidak bisa menikmati hal-hal yang mungkin itu biasa saat kita sehat. Maka dari itu nikmat berupa kesempurnaan, kelengkapan kesehatan ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita tidak meminta berupa anggota tubuh yang sehat terus. Bahkan kita mungkin sering lalai, tapi Allah senantiasa memberikan nikmat tersebut kepada kita semua. Sebagai contoh lagi nikmat yang diberikan kepada manusia yaitu kita bisa lahir sebagai orang yang Islam atau orang Muslim. Itu merupakan nikmat yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang-orang selain orang Islam. Kita sudah diberikan petunjuk sejak lahir. Kita sudah diberikan jalan yang benar sejak lahir. Jangan lantas kita lalaikan hal yang demikian itu dengan sikap-sikap kita yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat kisah-kisah beberapa orang yang mungkin mencari kebenaran Islam. Mereka mungkin tidak bisa merasakan itu sebagai nikmat, sebagai mungkin pemberian Allah. Mereka melalui perjalanan yang sangat panjang, melalui rintangan-rintangan yang tidak mudah untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan mereka mungkin mendapatkan cacian, mendapatkan pertentangan dari keluarga mereka. Itu adalah perjuangan-perjuangan yang mungkin tidak bisa kita rasakan. Yaitu kita sebagai orang yang dari lahir sudah terlahir sebagai orang Islam, yaitu kita harus pergunakan nikmat tersebut dengan baik. Sebagai contoh lain, nikmat Allah kepada manusia khususnya di sekitar kita itu kita lahir di bumi Indonesia ini. Kita lahir di bumi yang sangat subur, yang mungkin Allah berikan tanah yang tidak seperti di daerah-daerah lain. Pertanian begitu sangat makmur, semua ditanam bisa tumbuh. Kemudian lingkungan-lingkungan yang mungkin sangat damai di Indonesia ini, sebagian besar Muslim, kita bisa merasakan kedamaian-kedamaian kerukunan di daerah kita. Kita bisa menemukan masjid-masjid yang mungkin hanya kisaran berapa meter saja. Dalam perjalanan kita misalkan ingin sholat jamaah, kita bisa mendapatkan masjid yang itu sangat mudah sekali. Itu merupakan nikmat dari Allah untuk orang-orang Indonesia ini. Berbeda halnya dengan kita jika melihat kisah-kisah orang yang berada di negara-negara yang mungkin tidak beragama Islam, sangat sulit sekali untuk bisa menemukan masjid. Bahkan harus berada di tempat-tempat umum untuk bisa sholat pada tepat waktunya. Itu merupakan perbedaan yang bisa kita rasakan. Kita lahir di Indonesia, kita lahir di bumi yang tidak ada peperangan, kita sudah yang insya Allah notabene sudah terlahir pada saat Indonesia merdeka, sudah maju seperti itu, kita harus pergunakan dengan baik. Kemudian golongan pemberian Allah yang kedua yaitu
berupa rizki. Dalam Quran surat An-Najm Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura tsumma yujzahul jazaa'al aufa. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkannya kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 41. Setelah kita mengetahui nikmat, yaitu adalah pemberian Allah yang tidak terukur, kita tidak bisa menghitungnya, kemudian kita mendapatkan berupa rizki. Kalau rizki sama pemberian dari Allah, namun dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 41 ini kita bisa simpulkan bahwasanya rizki adalah pemberian Allah yang kita bisa ukur, yang kita bisa peroleh diusahakan gitu. Kita bisa mengusahakan, kemudian kita bisa memperoleh berupa rizki. Setelah kita berusaha, kita berdoa, kemudian kita akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Kalau misalkan nikmat itu tanpa kita minta, tapi kalau rezeki kita mengusahakan terlebih dahulu. Sebagai contoh yaitu penghasilan kita. Kita sudah bekerja, kita sudah mencari nafkah, kemudian kita mendapatkan hasilnya dari Allah. Namun tetap kita tidak bisa mengira-ngira, kita tidak bisa menebak saya harus mendapatkan penghasilan yang sekian, sekian, sekian. Kita harus terlahir dari orang yang kaya agar kita mendapatkan warisan-warisan dan saya menjadi orang kaya juga. Kita tidak bisa. Namun kita disuruh oleh Allah untuk berusaha terlebih dahulu. Dan setelah kita berusaha, kita akan mendapatkan hasilnya. Sebagai contoh lain, juga kita mendapatkan rezeki berupa makanan-makanan yang sangat layak dan halal juga thayyib seperti itu. Kita berusaha mendapatkan makanan tersebut, kemudian kita konsumsi. Dan itu merupakan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Seperti pakaian, kemudian seperti rumah tempat tinggal kita, dan itu adalah semuanya adalah rezeki dari Allah. Tentu kita memintanya, kita mengusahakan. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak mungkin mendapatkan hal yang demikian itu. Itu adalah dua contoh atau mungkin kita sudah familiar mendengarnya berupa rezeki dan berupa nikmat. Itu adalah pemberian yang semua orang bisa mendapatkannya. Kemudian golongan pemberian Allah yang berikutnya yaitu golongan Allah, namun Allah pilih-pilih. Tidak semua manusia bisa mendapatkan seperti nikmat tadi atau seperti rezeki tadi. Allah pilihkan orang-orang tersebut. Sebagai contoh yaitu hidayah. Kita sebut hidayah yaitu pemberian Allah. Namun tidak serta-merta orang siapa saja bisa mendapatkan hidayah tanpa mereka mencarinya. Tanpa mereka berusaha untuk mencari apa hidayah itu. Seperti yang saya kisahkan tadi bahwa ada beberapa orang yang belum terhadap Islam, kemudian orang tersebut mencari hidayah, mencari kebenaran. Nah itu berupa hidayah. Setelah mencari hidayah tersebut, mungkin Allah akan membukakan hidayah tersebut. Itu adalah pemberian Allah, namun pemberian yang Allah pilihkan kepada orang-orang tersebut. Tidak semuanya bisa mendapatkan hidayah. Yang selanjutnya itu contoh pemberian Allah yang Allah pilihkan kepada hambanya yaitu berupa anugerah. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 164 yang artinya sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah membangkitkan di antara mereka seorang rasul dari jenis mereka yang membacakan ayat-ayatnya dan menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, padahal sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Yaitu anugerah. Anugerah juga sama dalam Quran surat Ali Imran ini dijelaskan bahwa anugerah adalah diberikan untuk orang-orang yang beriman. Tentu dengan beriman yang sebenar-benarnya. Mereka percaya, mereka pasrah kepada Allah. Dengan pasrah tersebut, dengan tunduk tersebut, mereka akan mendapatkan berupa anugerah.
anugerah tersebut bisa juga kita artikan sebagai keajaiban. Sebagai keajaiban yang mungkin tidak kita sangka, kita tidak duga sebelumnya, namun Allah berikan itu. Karena apa? Karena kita telah beriman. Karena kita sudah percaya, kita sudah pasrah terhadap keadaan tersebut. Kemudian Allah berikan anugerah. Dan anugerah tersebut mungkin merupakan pilihan dari Allah. Tidak semua orang yang Islam juga bisa beriman dengan baik. Namun bagi orang Islam yang bisa beriman dengan baik, hadiahnya atau timbal balik dari Allah adalah berupa anugerah tersebut. Yang selanjutnya juga kita bisa katakan yaitu pemberian Allah berupa mukjizat. Mukjizat ini mungkin kita sudah sering dengarkan, kita bahkan sudah mengetahui apa mukjizat itu, namun tidak semua orang dan itu merupakan pilihan Allah. Bahkan di antara dua yang tadi, hidayah dan anugerah, mukjizat adalah pemberian yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang pilihan. Bahkan tidak hanya pilihan, itu adalah orang yang istimewa seperti itu. Orang yang Allah pilihkan dalam keadaan tertentu. Dan sekarang setelah tidak adanya era kenabian yang terakhir Nabi Muhammad, tidak ada mukjizat lagi. Dan kita bisa sebutkan mukjizat yang masih tersisa yaitu hanyalah Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian kita bisa merasakan dan kita bisa mengetahuinya bahwa mukjizat tersebut adalah nyata. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Misalkan sebagai contoh Nabi Musa yang diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa membelah lautan atau bahkan tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Hal tersebut adalah mukjizat yang hanya didapatkan oleh Nabi Musa pada saat hal itu saja, pada saat hari itu saja dan keadaan itu saja. Setelah itu bagaimana? Setelah itu tidak bisa, karena itu adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah untuk melemahkan orang-orang yang tidak mempercayai kekuasaan Allah. Maka dari itu Allah turunkan mukjizat. Dan yang membedakan dengan Al-Quran ini adalah mukjizat nabi-nabi selain Nabi Muhammad adalah hanya berupa visual. Hanya kita bisa melihat pada saat itu saja. Nabi Ibrahim sebagai contoh. Dalam kisahnya Nabi Ibrahim dibakar mungkin tidak kepanasan dan pada akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Tapi setelah itu bisa lagi apa tidak? Tidak mungkin bisa karena Allah memberikan mukjizat pada saat itu saja untuk mempercayai, untuk mengetahui bahwa Allah punya kekuasaan. Itu berupa visual, kita bisa melihatnya pada saat itu saja. Dan sekarang kita hanya bisa merasakan atau bisa mengetahui dengan lisan, dengan cerita. Namun bagaimana dengan Al-Quran ini? Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sampai kapanpun itu akan abadi. Itulah bedanya. Berupa tulisan-tulisan yang kemudian bisa dibaca, bisa diamalkan. Kemudian mukjizatnya sebelah mana? Dari mana mukjizat Al-Quran itu? Yaitu dari sisi redaksinya dan kemudian kita bisa amalkan hal-hal yang dalam Al-Quran tersebut. Kalau kita hanya dibaca saja, mungkin tidak jadi mukjizat, jadi pengetahuan. Namun kita amalkan isi dari Al-Quran itu akan jadi mukjizat dalam diri kita sendiri. Yaitu petunjuk-petunjuk yang tidak ada dalam kitab lain. Bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Seperti kitab Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Kemudian disemburkan Al-Quran ini. Dan setelah sempurna tinggal kita sebagai umat Muhammad, kita laksanakan, kita patuhi apa yang ada dalam Al-Quran ini, yaitu mukjizat Al-Quran. Itu tiga tadi pemberian Allah yang tidak semua orang bisa mendapatkannya dan pilihan bagi orang-orang yang bisa mendapatkan ketiga hal tersebut. Kemudian kita bisa contohkan lagi yaitu pemberian Allah berupa pahala. Kalau pahala tersebut adalah pemberian karena kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan. Kemudian setelah kita melaksanakan ibadah tersebut, kita mendapatkan pahala.
Dan pahala itu seperti apa? Ya mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata kita, ataukah pahala seperti cahaya atau seperti apa, kita tidak bisa. Itu adalah sebagai imbalan agar orang-orang bisa melaksanakan ibadah dengan semangat. Kita tahunya besok pada saat di hari pembalasan. Kita ditimbang, akan diketahui mana amalan-amalan kita yang baik dan mana amalan kita yang jelek. Yaitu berupa pahala. Juga pahala tersebut tidak diberikan oleh Allah secara cuma-cuma atau semua orang bisa mendapatkan. Yaitu orang yang sudah beribadah, sudah taat, kemudian bisa mendapatkan pahala. Itu contoh lain berupa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemberian Allah yang terakhir, kita bisa golongkan pemberian Allah, namun hal tersebut akan memberatkan kita sebagai manusia. Sebagai contoh cobaan, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'amal wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Ini contoh lain pemberian Allah yang mungkin memberatkan kita sebagai manusia, itu cobaan. Namun apakah cobaan tersebut merupakan tanda bahwa Allah itu murka? Namun tidak. Di Quran surat Al-Fajr disebutkan, tidak mesti yang diberikan Allah berupa cobaan atau kesengsaraan akan menghinakan kita. Dan sebaliknya, jika kita diberikan kenikmatan, Allah akan mengangkat derajat kita. Itu tidak mesti. Dan mungkin kita bisa simpulkan bahwa cobaan tersebut adalah pemberian Allah untuk kita sikapi dengan baik juga. Karena kalau misalkan hanya diberikan nikmat atau kesenangan-kesenangan saja, mungkin manusia akan lalai. Namun misalkan jika kita diberikan sesuatu yang itu akan memberatkan, mungkin kita akan ingat kepada Allah. Dan itu adalah hikmahnya. Kita diberikan cobaan, kita akan ingat kepada Allah. Kita diberikan musibah, kita akan ingat kepada Allah. Tentu berbeda keadaan kita saat kita diberikan nikmat yang banyak dengan cobaan yang banyak. Kita diberikan nikmat, kecenderungan manusia akan lalai. Maka dari itu Allah turunkan cobaan tersebut agar manusia bisa ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kabar baiknya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan cobaan sesuai dengan batas kemampuan manusia tersebut. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu cobaan itu kalau misalkan manusia tidak kuat, tidak mampu menghadapinya. Itu tidak mungkin. Rumusnya sudah jelas bahwa kita diberikan cobaan oleh Allah, kita sudah mampu. Seberat apapun, kita yakin bahwa Allah memilihkan cobaan itu untuk kita mampu untuk menghadapinya. Tinggal bagaimana sikap kita, tinggal bagaimana hati kita untuk menghadapinya. Tinggal sabar kita sebesar apa, sepanjang apa. Dan mungkin setelah kita diberikan cobaan, kemudian kita bisa melaluinya dengan kesabaran, dengan ketaatan, mungkin anugerah-anugerah tersebut atau nikmat-nikmat tersebut akan kita dapatkan setelahnya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Setelah kita susah mungkin akan mendapatkan sesuatu kesenangan. Kemudian pemberian Allah juga yang mungkin memberatkan manusia itu berupa dosa. Setelah kita mendapatkan pahala karena kita beribadah, namun misalkan kita tidak beribadah atau tidak taat kepada Allah, tentu akan mendapatkan dosa. Dan sama dengan pahala, kita tidak bisa mengetahui bagaimana dosa itu. Apakah dosa bentuknya, wujudnya hitam atau seperti apa, kita tidak bisa melihatnya. Sama dengan pahala juga, dosa akan kita ketahui setelah kita berada di hari pembalasan nanti. Ternyata amalan jelek atau dosa kita lebih berat dari amalan perbuatan baik kita. Itu kita akan ketahui setelah kita meninggal nanti. Dan hikmahnya juga kita tidak bisa mengetahui bagaimana bentuk dosa kalau misalnya kita tahu mungkin dosa kita lebih banyak.
aib kita lebih banyak dan kita mungkin akan malu tersebut jika kita diketahui orang lain. Maka dari itu Allah sembunyikan hal-hal yang jelek itu agar kita tetap bisa bertobat, kita bisa lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin. Demikian tadi uraian singkat yang berkaitan dengan pemberian-pemberian Allah. Ada pemberian Allah yang berupa kesenangan, semua orang bisa mendapatkannya tanpa kita meminta, kita diberikan, yaitu bukti bahwa Allah adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Juga Allah menempatkan manusia sebagai makhluk yang tinggi karena tadi disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 41, karena kita mempunyai akal. Kita punya akal, kita harus berusaha dulu, kita harus berikhtiar dulu, kemudian setelah berikhtiar kita baru mendapatkan hasilnya, yaitu berupa rezeki. Namun juga Allah memberikan pemberian berupa tadi yang kami sebutkan berupa anugerah, berupa mukjizat yang Allah pilihkan pada orang-orang yang istimewa, pada orang yang telah berusaha mendapatkan hal-hal yang demikian itu. Yang terakhir pemberian Allah yang memberatkan dalam tanda kutip agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu sedikit uraian dari kami. Billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.